warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lailatul Firdawardani dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saat ini saya sedang melakukan KKPLP di SMA Negeri Ambulu. Dan dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi pembahasan terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, di mana dalam bab ini kita akan pelajari terkait dengan beberapa permasalahan yang ada terkait dengan ketenagakerjaan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama untuk berdoa supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dalam pembelajaran kali ini yang mewajibkan kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau online, ada baiknya anak-anak semuanya di rumah harus tetap menjaga kesehatannya dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Stay safe and stay healthy. Baiklah, melanjutkan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kita akan melanjutkan terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana masalah ketenagakerjaan ini masih sangat sering muncul. Kalian tahu terkait dengan TKI ilegal yang ada di Malaysia, pekerja buruh yang masih di bawah umur, pengangguran, dan masih banyak lagi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Mengapa sih permasalahan ketenagakerjaan masih sering muncul di Indonesia? Lalu, bagaimana kualitas ketenagakerjaan di Indonesia sendiri? Dalam bab ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, dan dalam bab ini kita akan membahas terkait dengan 3 subbagian pokok, yaitu terkait dengan apa itu ketenagakerjaan, yang kedua yaitu terkait dengan apa saja permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, dan yang ketiga yaitu sistem upah atau pemberian upah di Indonesia. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca materi diharapkan peserta didik mampu mengindustrikan terkait dengan konsep ketenagakerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang kedua, setelah melakukan studi literasi, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi terkait dengan masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Setelah melakukan diskusi, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Baiklah, itu tadi terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan untuk menyiapkan proses pembelajaran pada pagi hari ini supaya berjalan dengan maksimal. Nah, selanjutnya yaitu konsep ketenagakerjaan di Indonesia. Konsep ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari 3 subbagian, yaitu terkait dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu konsep ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Sebelum masa kerja ini berkaitan dengan hal-hal seperti open recruitment, lowongan pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan sebelum melakukan masa kerja. Dan yang kedua yaitu selama masa kerja, dalam artian pada waktu bekerja, seperti pengupahan, perlindungan, dan pengawasan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Adapun sesudah masa kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesudah kita menyelesaikan pekerjaan atau sesudah masa bekerja, seperti tunjangan hari tua, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi konsep ketenagakerjaan. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja?
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bersama bahwa yang dikatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Di Indonesia sendiri banyak sekali terkait dengan jenis-jenis pekerjaan, seperti tukang bakso maupun pegawai negeri. Itu semua merupakan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu terkait dengan angkatan kerja. Angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik yaitu setiap penduduk, baik perempuan maupun laki-laki yang berusia produktif dalam artian usia kerja, antara usia 16 tahun sampai dengan 64 tahun, yang sedang atau mencari pekerjaan. Namun, ada klasifikasi terkait dengan bukan angkatan kerja. Apa itu bukan angkatan kerja? Bukan angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja, namun tidak atau sedang mencari pekerjaan. Dalam artian hal ini seperti setiap orang atau semua orang yang sedang mengurus rumah tangga dan seorang yang sedang menempuh pendidikan. Itu merupakan bukan angkatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan kesempatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai peluang atau keadaan yang menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kuantitas tertentu, dengan kuantitas dan kualifikasi tertentu. Nah, permasalahan ketenagakerjaan juga berkaitan dengan jumlah penduduk. Penduduk di Indonesia menduduki peringkat terbanyak keempat setelah negara Amerika Serikat. Tentu hal itu juga menjadi penyebab permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, yaitu pengangguran. Selanjutnya, dalam analisis ekonomi juga perlu untuk mengetahui terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam usia penduduk. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Rumus untuk perhitungan partisipasi angkatan kerja yaitu TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi dengan penduduk berusia di atas 15 tahun dikali dengan 100%. Dan yang kedua yaitu rumus untuk mencari tingkat kesempatan kerja atau biasa disebut dengan TKK. Bagaimana rumus perhitungannya? TKK sama dengan orang yang bekerja dibagi dengan angkatan kerja dikali 100%. Nah, itu tadi contoh perhitungan untuk kita mencari atau mengetahui tingkat partisipasi dan tingkat kesempatan kerja yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak sekali klasifikasi terkait dengan jenis-jenis tenaga kerja atau kategori jenis-jenis tenaga kerja. Nah, dalam hal ini menurut beberapa ahli, Ibu rangkum menjadi beberapa sumber. Yang pertama yaitu tenaga kerja menurut keahlian atau menurut kemampuan. Dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu terkait dengan tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan yang ketiga yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan tenaga kerja tidak terampil. Apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang sudah dibekali oleh ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait dengan pekerjaan. Hal ini contohnya yaitu dokter spesialis, arsitek, dan lain-lain sebagainya. Dalam artian mereka telah menempuh pendidikan dan juga dibekali wawasan yang luas terkait dengan pekerjaan yang dijalankan. Yang kedua yaitu tenaga kerja terampil. Artinya tenaga kerja ini bisa saja tidak mengenyam pendidikan, namun mereka mempunyai skill atau kemampuan atau keahlian di bidangnya, yaitu contohnya supir bus dan juga musisi. Supir bus dan musisi harus mempunyai keahlian khusus yang harus dimiliki, seperti kemampuan untuk menyetir, dan kemampuan untuk bernyanyi. Hal itu harus mempunyai bakat khusus. Nah, kemudian apa itu tenaga kerja tidak terampil dan tenaga kerja tidak terdidik? Tentunya mereka yang tidak mengenyam pendidikan atau tidak dibekali wawasan yang luas terkait dengan pekerjaan yang dijalani dan tidak memerlukan bakat khusus.
Contohnya yaitu kuli panggul. Kuli panggul tidak perlu mengenyam pendidikan, siapapun bisa menjadi kuli panggul. Nah, itu tadi contoh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Nah, selanjutnya klasifikasi tenaga kerja menurut sifatnya. Apa sajakah itu? Ada tenaga kerja jasmani dan ada tenaga kerja rohani. Klasifikasi yang ketiga yaitu tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Apa saja fungsi-fungsi pokok tenaga kerja dalam perusahaan? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi produksi, bagian produksi yang menangani bagian produksi. Yang kedua fungsi pemasaran, tentunya mereka yang bergerak di bidang bagian pemasaran. Yang ketiga yaitu fungsi umum dan administrasi. Itu sudah jelas, berarti mereka menangani bagian umum dan administrasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi tenaga kerja menurut yang berhubungan dengan produknya langsung. Apa saja klasifikasinya? Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Apa maksud dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung? Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk. Dalam artian kita beri contoh seperti perusahaan bordir atau perusahaan jahit. Tenaga kerja langsungnya siapa? Tukang jahit itu sendiri, karena mereka berhubungan langsung dengan mesin jahit atau produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Bagaimana tenaga kerja tidak langsung? Berarti mereka yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Contohnya itu tenaga kerja bagian pemasaran, tenaga kerja bagian pengawas, mandor, atau lain-lain. Karena mereka tidak langsung dalam pembuatan produk jadi tersebut, mereka hanya bagian pengawas. Merupakan klasifikasi tenaga kerja menurut beberapa sumber. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan upaya-upaya untuk mengatasi ketenagakerjaan di Indonesia. Silahkan untuk dipelajari terlebih dahulu, kemudian identifikasi masalah-masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, dan selanjutnya Ibu akan menyampaikan rangkuman terkait dengan apa saja sih permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup banyak sekali ternyata masalah-permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini Ibu telah merangkum menjadi beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu terkait dengan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan ketenagakerjaan. Apalagi di era saat ini yang banyaknya kasus-kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja dikarenakan adanya virus COVID-19. Dalam hal ini perusahaan juga tidak membuka kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya karena salah satunya yaitu kualitas dari ketenagakerjaan di Indonesia sendiri yang tidak memenuhi kualifikasi. Yang kedua yaitu kualitas tenaga kerja yang masih relatif rendah. Hal ini, kualitas ketenagakerjaan yang relatif rendah dapat dilihat melalui pendidikan. Pendidikan di Indonesia dikategorikan masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan pengetahuan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat minim, yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja juga rendah. Dalam hal itu, masalah ini harus menjadi permasalahan yang sangat sering muncul sehingga menyebabkan permasalahan ketenagakerjaan seperti pengangguran dan lain-lain juga semakin banyak. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saat ini di Indonesia sedang maraknya terjadinya kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, diakibatkan karena adanya pandemi yang menuntut perusahaan tersebut harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia, yang ada di perusahaannya. Tentu hal ini juga menyebabkan permasalahan ketenaga kerja yang di Indonesia sendiri, di mana akan meningkatnya pengangguran. Lalu bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia? Baiklah, dalam hal ini saya mau rangkum dari beberapa sumber terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan upaya untuk mengurangi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia baik dari pemerintahan maupun pihak swasta. Nah, yang pertama yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Apakah saja itu?
Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Tentu, pendidikan di sini yaitu nomor satu. Pendidikan dalam artian mereka meningkatkan wawasan, kemampuan, baik soft skill maupun hard skill. Dari pendidikan mereka bisa berkarakter dan membentuk pribadi yang siap untuk melakukan pekerjaan. Jadi pendidikan sangat penting sekali. Untuk itu kualitas pendidikan harus diutamakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tentunya masyarakat yang produktif di situ akan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang sangat bagus sekali. Tanpa diimbangi kesehatan, tenaga kerja tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan program pemagangan. Program pemagangan ini sangat baik sekali untuk dijalankan baik dari pemerintahan maupun pihak swasta perusahaan. Karena program pemagangan ini merupakan bentuk dari pengenalan perusahaan baik instansi maupun pemerintahan kepada tenaga kerja untuk mengenal terlebih dahulu dari lingkungan pekerjaan dan wawasan tenaga kerja dan bekerja di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan mengembangkan Balai Latihan Kerja atau BLK secara optimal. Di Indonesia sendiri setiap daerah sudah ada BLK atau Balai Latihan Kerja. Itu sangat bagus sekali karena mereka emang dididik untuk mempunyai skill dan juga pengetahuan, wawasan untuk siap bekerja. Nah, lalu apa upayanya supaya dioptimalkan? Yaitu seperti fasilitas, terus penunjang latihan kerjanya dan juga fasilitas lainnya yang perlu ditingkatkan dan dioptimalkan lagi. Nah, kurang lebih sama upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Nah, kalau dari sisi pemerintahan sendiri itu mereka menyiapkan seperti kebijakan, terus memfasilitasi dari adanya pelatihan dan lain-lain sebagainya. Terus membuat kebijakan yang meningkatkan mutu kerja atau meningkatkan mutu tenaga kerja yang bagus. Nah, selanjutnya yaitu dari pihak swasta sama seperti tadi, yaitu terkait dengan pembukaan pemagangan atau internship, terus kemudian bekerja sama dengan instansi pendidikan, jadi bisa membuat kerjasama terkait dengan pengenalan perusahaan, tenaga kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tadi anak-anak terkait dengan upaya peningkatan pengatasan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, baiklah, itu tadi pemaparan materi terkait permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya silakan anak-anak semuanya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan silakan untuk mencari alternatif dan solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tugas mandiri silakan untuk membuat rangkuman terkait dengan keterkaitan antara permasalahan ketenagakerjaan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bersama bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia itu masih sering muncul dan yang mengakibatkan dan kualitas ketenagakerjaan di Indonesia sendiri masih relatif rendah. Hal itu juga harus diupayakan baik dari sisi pemerintahan maupun pihak swasta untuk membuka pelatihan, workshop, pemagangan, dan internship lainnya. Jadi sangat bagus sekali untuk mengurangi angka permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu simpulkan bersama kalian. Selanjutnya jangan lupa untuk mempelajari terkait dengan pengangguran, karena itu termasuk dari permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Silakan dipelajari terkait dengan apa itu pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa dikerjakan tugas mandirinya.
Cukup sekian yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatannya dan selamat semangat belajar. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.